Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Rasanya saya baru kali ini bertemu lagi dengan pemirsa di Tasik TV. Sudah sekian lama kami tidak jumpa dan hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin menjadi persepsi kita bersama bahwa dunia anak adalah dunia kita juga. Bersama saya di JM, kita akan ikuti bisik atau bincang-bincang asik dalam episode, saya lupa lagi sebentar, dalam episode review perspektif kasus anak di akhir 2021. Jangan kemana-mana. Baik, kali ini kami kedatangan dua narasumber kami yang luar biasa. Selamat malam, ada Ibu Hajah Neng Madinah. Selamat malam, Kang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tambah seger saja kelihatannya. Alhamdulillah. Bagaimana nih kondisi di Komisi 5, Bu? Aman-aman saja untuk sekarang ini, Bu? Ya, sementara aman-aman saja. Sementara aman-aman saja. Baik, nanti kita akan bahas diskusi tentang mengenai terkait dengan tupoksi di Komisi 5. Selain Ibu Neng Madinah Ruhiyat Sarjana Komunikasi, juga ada tentunya rekan kami, sahabat kami yang paling setia dan paling pahlawan di dalam penuntasan kasus-kasus anak di bawah umur. Siapa lagi kalau bukan Kang Artarinanto. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ketua KPHID Kabupaten Tasikmalaya. Baik. Saya mau ke Pak Ato dulu. Iya. Dari judul tadi yang kita lihat, ada review perspektif kasus anak 2021. Ini sebetulnya berapa kasus sih, Mas, yang ada yang pernah terdeteksi dalam tahun 2021 dan berapa yang sudah tercover atau terkirimkan ke meja kepolisian, dalam hal ini unit PPA Polres Kabupaten Tasikmalaya. Silakan. Ya. Dari potret kasus tahun 2021, total kasus yang masuk di kami sejumlah 84 kasus. Di 2021 84 kasus. Ya, 84 kasus, di mana 84 kasus ini melibatkan 152 anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dan juga sebagai saksi. Oh, ada juga sebagai pelaku? Iya, wow. Pelaku, saksi, dan korban. Dan itu semuanya hampir di bawah umur? Betul, karena kalau bukan di bawah umur maka bukan KPI yang menangani. Ya, jadi kemudian dari 80 kasus itu ada 70 kasus yang memang sudah kita tangani, karena tidak semua kasus itu kemudian berujung pada pelaporan. Gitu. Tidak semua kasus itu juga berujung pada pengadilan. Gitu. Ada memang beberapa kasus yang memang tuntas dengan cara mediasi. Kemudian dari 84 kasus itu tidak semuanya motifnya pidana. Tidak semua kasus juga kemudian tidak selalu kekerasan seksual gitu, tidak seperti itu. Jadi 84 kasus itu memang ada kekerasan seksual, ada hak asuh anak, ada kekerasan. Kemudian ada beberapa juga kasus-kasus terkait dengan pergaulan bebas, kasus anak korban digital, segala macam. Ya, saya pikir dalam pandangan kami pasca pandemi ini mengalami sebuah peningkatan. Kemudian ada beberapa kasus yang memang hari ini masih belum tuntas, diantaranya adalah baik kasus-kasus yang memang hari ini ditangani oleh Polres Kota. Kalau di Kabupaten, alhamdulillah semua kasus, Bunda, ini juga perlu saya sampaikan, alhamdulillah ditangani di Polres Kabupaten. Dalam tanda kutip, Polres Kabupaten tidak memiliki piutang kasus. Oh, ya, gitu. Di Polres Kota, ada 6 kasus yang sampai hari ini juga masih belum tuntas. Ya, nanti kita lihat progres, mudah-mudahan ke depan bisa lebih. Kan ada Polres Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Kalau Kabupaten sudah jelas, Bu, ya, karena kebetulan di kota ini termasuk daerah Jamanis, Kadipaten gitu, itu wilayah utara. Wilayah utara masuk wilayah kota. Utara dan wilayah utara dan Manunjaya. Jadi administrasinya Kabupaten, tapi wilayah hukumnya Polres Kota. Dan itu dilakukan oleh penyidikan oleh Polres Kota Tasikmalaya. Jadi ada 13 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, itu wilayah hukumnya masuk di Polres Kota Tasikmalaya. Mas Anto, tadi saya tidak berujung ke pelaporan,
tapi dimediasi. Apa sih yang mendasari mereka akhirnya tidak melakukan pelaporan ke polisi, atau karena takutkah mereka, atau memang ada anekdot melapor ke polisi akan menjadi lain permasalahannya, itu gimana? Contoh misalkan, ketika ada orang tua berpisah karena satu hal, kemudian hak asuhnya ini diperebutkan, gitu. Maka ini kan tidak harus berujung ke pengadilan, gitu ya. Gitu. Maka di situ biasanya fungsi KPAI bagaimana kita bisa mengumpulkan, menempatkan duduk bersama para pihak ini, kira-kira apa bisa untuk kepentingan anak, kira-kira bisa lebih baik daripada harus berlarut-larut. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ada perkelahian anak misalkan, gitu, anak SD, karena memang tingkat partisipasi di kita ini cukup tinggi untuk pelaporan, sehingga prosesnya untuk penyelesaian itu ketika tidak tuntas di desa, gitu. Kemudian karena didorong juga oleh beberapa tokoh masyarakat, butuh juga pemulihan kondisi psikis, sehingga penyelesaiannya juga harus di kantor KPAI. Tapi di kita ada nggak, kalau di kota-kota besar Jabodetabek banyak lah ya tawuran anak-anak dari mulai SMP sampai SD. Pernah nggak sih di Pernah. Ada. Dan ini juga sempat dilaporkan di kepolisian di kita, tetapi kemudian karena masing-masing semuanya masih di bawah umur, maka kemudian itu kan disebutkan di dalam undang-undang, ketika anak itu usianya di bawah 12 tahun, di bawah 12 tahun, mohon maaf, maka anak tersebut tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Sehingga kepolisian dan KPAI bagaimana caranya, kira-kira pesan edukasi kepada orang tua dan anak ini bisa sampai dan kira-kira berakhir happy ending. Anak-anak tidak kembali lagi terjerembab pada persoalan yang sama, dan orang tuanya juga bisa paham untuk bersama-sama menjaga supaya hal-hal seperti ini tidak boleh diulang pada anak-anak. Oke. Kita akan masih di KPAID, tapi kita belum tahu nih berapa sih kasus yang sudah dipecahkan, dan tadi piutangnya, terus kasus yang masih menjadi PR dari Polres Kota Tasikmalaya, dan apa langkah KPAID selanjutnya? Apakah memang menemukan lagi kasus-kasus di menjelang akhir 2021 atau malah di awal 2022? Jangan dulu dijawab, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Anda masih bersama Tasik TV di Bincang-Bincang Asik, dan pertanyaan saya belum terjawab, Mas Ato. Ya. Ada 84 kasus, ini dari data Anda loh ya. 84 kasus, 153 anak, baik itu korban dan pelaku. Ada ini di dalamnya. Berapa yang kasus yang sudah terpecahkan, berapa yang sudah teradvokasi, dan berapa yang menjadi pekerjaan rumah pihak penyidik di kepolisian baik kabupaten maupun kota Tasikmalaya? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau di tahun 2021, alhamdulillah beberapa persoalan yang ditangani oleh Polres Kabupaten Tasikmalaya sudah selesai. Tetapi ada beberapa kasus, ada 6 kasus dalam catatan kami yang memang sampai hari ini masih belum dituntaskan oleh Polres Tasikmalaya. Kita masih nunggu progresnya. Kemudian kita menuntaskan 70 kasus dari 84 itu. Kita menuntaskan 70 kasus, dan ada yang memang kasus dari tahun 2020 juga belum tuntas. Gitu. 2020? Iya, masih belum tuntas. Menyangkut apa itu? Menyangkut hak asuh anak. Hak asuh anak ini kita sering mendapati bahwa ketika orang tuanya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bercerai. Lebih ke kasus divorce, KDRT, sehingga anak yang menjadi korban. Ya, menjadi korban, dan kemudian anak yang sampai hari ini menjadi perebutan. Ini yang memang di kita juga masih cukup tinggi, dan karena ini pola penyelesaiannya berpulang pada kesadaran dan kesabaran dari para pihak, gitu, sehingga kita tidak bisa menentukan ritme. Nah, ini kendala yang memang sering kita hadapi, sehingga kita butuh ada dukungan, dorongan dari semuanya supaya pemerintah bisa ikut hadir untuk memberikan peran di dalam memberikan pendidikan rumah tangga. Karena Kang Ded perlu saya sampaikan bahwa di Kabupaten Tasikmalaya dalam setiap tahun itu kurang lebih 6.000 pasangan itu melakukan perceraian. Wow. Dan 6.000? 6.000. Kurang lebih 6.000 pasang itu bercerai di Kabupaten Tasikmalaya. Ini yang kemudian mengantarkan Kabupaten Tasikmalaya menempatkan posisi keempat tingkat perceraian tertinggi di Provinsi Jawa Barat.
ada satu kalimat Bu, katanya pemerintah diharapkan berperan. Nah, ini saya ingin tahu nih Bu, kebetulan kan Ibu Neng Madina ini juga pemirsa anggota Komisi 5 di DPRD Provinsi Jawa Barat, sehingga mungkin setidaknya tupoksinya juga kurang lebih salah satunya mungkin menangani tentang anak di bawah umur dan yang lainnya, kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya Bu ya. Bagaimana Ibu menanggapi KPED yang sudah melakukan sebuah investigasi sampai ke advokasi, sampai ke tiap penyidikan, bahkan intermediasi, bahkan tadi kita dengar ada juga yang belum terpecahkan. Ini bagaimana perspektif Ibu melihat kasus per kasus dari sepanjang tahun 2021? Silakan. Ya, untuk pertama saya ucapkan luar biasa gitu, dan terima kasih pada KPAI yang tentu pada di garda terdepan gitu. Betul. Untuk masalah kekerasan terhadap anak. Pemerintah gitu, kalau kita melihat berapa sih jumlah gitu ya di dinas, kalau di Jawa Barat itu P3AKB gitu ya. P3AKB. Iya. Jadi perlindungan perempuan dan anak gitu ya. Nah, peranannya Sejauh ini berperan nggak Bu? sangat berperan karena kan aparatur itu terbatas. Terbatas jangkauannya, kemudian batasan waktunya, kemudian personalnya gitu ya. Jadi peran masyarakat, peran para komunitas gitu diharapkan lebih banyak lagi untuk mengantisipasi banyaknya kekerasan dan sekarang meningkat gitu. Malah hasil survei pada masa pandemi di 2020-an sampai 2021 itu banyak kekerasan seksual atau malah hubungan incest. Ya. Incest. Iya. Oh. Iya. Keluarga. Baik. Iya, karena tidak ada kegiatan di luar gitu. Hanya ada di dalam rumah terus-terusan, bukan cukup 24 jam, tapi kan selama 3 bulan malah tambah lagi kan. Ditambah kalau misalkan sang istri jadi TKW, misalkan keluar, itu yang menjadi faktor-faktor utama kejadian asusila faktor di utama keluarga. Mungkin karena kebanyakan kan ini yang kena korban itu ya Mas Anto, yang keluarga-keluarga sederhana gitu ya. Banyak sekali gitu dari kasus presentase itu keluarga-keluarga yang sederhana. Apa langkah dari DPRD dalam hal ini? Mungkin Ibu melihat beberapa kasus yang ada, bagaimana upaya langkah konkretnya Ibu agar kasus ini tidak menjadi mencuat di grafik pandemi yang saat ini mungkin masih belum bisa dinyatakan turun oleh pemerintah, Bu? Iya. Waktu tahun 2021 alhamdulillah kita telah menyelesaikan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian pergubnya masih digodok gitu ya, sehingga kita nanti setelah pergubnya digodok itu akan terimplementasi tentang penyelenggaraan perlindungan anak ya. Nah, di sini kita juga ada 15 bab, 59 pasal di mana kita akan gitu ya, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu ada preventif gitu ya. Bu, maaf, apa tidak terlambat Bu, sementara kasus-kasus sudah cukup banyak, pergub tadi ya dan perda itu baru dibikin oleh DPR? Dulu ada cuma jangkauannya gitu ya, kelengkapannya gitu belum, sehingga ada revisi-revisi. Kemudian pada tahun 2021 itu secara mendetail gitu, bagaimana dari apa yang dinamakan anak, ayah, ibu, keluarga, kemudian dalam hal itu bagaimana hak anak, bagaimana ketentuan-ketentuan sebagai yang anak yang layak gitu, yang layak. Kemudian berarti bisa disebut bahwa itu penguat dari Undang-Undang Perlindungan Anak mungkin ya? Iya, betul. Iya. Nah, kelemahan kita gitu, ya kelemahan kita setiap ada peraturan daerah itu belum tersampaikan kepada
ujung tonggak grassroots gitu masyarakat. Nah, sehingga aturan-aturan itu malah kadang-kadang mungkin ada peraturan-peraturan seperti pemerintahan yang paling bawah, RT RW, mereka tidak tahu, tidak tersampaikan. ya. Sehingga, nah disinilah kelemahan-kelemahan dari pihak aparatur sampai ke tingkat desa, kemudian ke tingkat kecamatan. Nah ini tidak tersosialisasikan peraturan. Bagaimana cara membuat agar kelemahan itu tidak lagi berulang dan akhirnya masyarakat, terutama mungkin di tingkat tatanan terendah tadi Ibu bilang RT RW bisa mengetahui apa yang harus dilakukan tentunya. Kita akan kupas nanti di segmen selanjutnya, Bu. Jangan kemana-mana, bincang-bincang asik, Tasik TV akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, Anda masih di bincang-bincang asik Tasik TV dan kita akan lanjutkan lagi di segmen kali ini. Ini segmen yang sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena yang saya ajak bicara ini adalah Ibu yang harus membuat sebuah regulasi bagi masyarakat, ya kan? Nah, kita tahu tadi yang Ibu sampaikan bagaimana regulasi ini cukup lemah dalam tanda kutip, Bu, ya, sampai ke titik bawah. Ini kelemahan apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh DPRD tentunya mungkin di komisi Ibu supaya ini tidak lagi terulang, Bu? Silakan, Bu. Ya, titik terlemah kita kan udah tahu semuanya ya, dan bukan rahasia, yaitu anggaran. Anggaran. Itu rupanya ya. Ya, betul. Jadi bukan hanya masyarakat, tetapi juga pemerintah juga untuk anggaran ini memang sangat-sangat terbatas. Apa anggaran tersedot infrastruktur itu gimana, Bu? Tidak. Ya. Kita sudah ada palapon gitu kan di dalam undang-undang itu, seperti untuk apa? Untuk pendidikan, kemudian kesehatan gitu. Nah, itu kan bertahap gitu. Dinas yang lainnya berapa persen jadi terbagi gitu. Jadi kita prioritas pendidikan, kemudian kesehatan. Nah, ini baru keberapa gitu. Iya, betul gitu. Anggaran jadi kalau orang Sunda bilang mah, Mas Ato, jika di anak terek, itu gimana tuh, Bu? Tidak, karena memang kondisi anggaran. Kondisi anggaran. Kalau saya lihat, Bu, ya, kalau saya lihat bagaimana KPAID, saya nggak tahu anggarannya berapa tuh. Anggarannya dari APBN atau APBD saya nggak tahu lah ya. Tapi mereka dan timnya mampu untuk menembus sebuah tidak nih anggaran itu sendiri, sehingga kasus-kasus yang tadinya harus diselesaikan dan segera cepat diselesaikan. Nah, sementara Ibu dan kawan-kawan di DPRD harus menunggu regulasi yang berujung pada nilai anggaran. Iya, betul. Karena bukan hanya bagian legislatif aja, justru untuk mengkomunikasikan, mensosialisasikan itu tanggung jawab bersama. Gitu. Tanggung jawab bersama gitu. Dari dinas sendiri, kemudian ke dinas terkait yang ada di kabupaten kota. Nah, lihat peranan eksekutif dalam hal ini mengacu ke beberapa kasus, atau Ibu juga punya kasus secara luas di Jawa Barat ya. Itu sudah bisa Ibu lihat langkah-langkahnya, sudah mendekati langkah konkret apa yang diinginkan oleh DPRD, atau yang masih jauh panggang daripada api, Bu? Kalau kita melihat, karena tidak bisa terindikasi ya, setiap tahun itu ada perubahan-perubahan gitu. Tapi ketika tambah ke sini tambah meningkat gitu ya, kasus-kasus ini bukan hanya di Jawa Barat tetapi seluruh Indonesia. Kalau nggak salah itu ada 24.000 kasus. 24.000 kasus? Iya. Wow, luar biasa. Untuk masalah anak ini gitu ya. Kekerasan anak. Iya, kekerasan anak ini. Di Jawa Barat juga banyak, dan malah terbanyak itu di daerah Kabupaten Sukabumi. Yang paling banyak di sana? Iya. Gitu. Ini kita kasus aja di kabupaten sekian gitu ya, udah sangat mengerikan gitu ya. Malah ketika kami berbicara di antar umat beragama gitu, dengan pastor Nasrani, kemudian Katolik, agama, ya? Iya, kemudian Konghucu, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sudah dikatakan darurat. Ya. Nah, dengan darurat itu sendiri kan Ibu bisa menekan DPRD maupun DPRD pusat untuk segera mengeluarkan anggaran kan, Bu, ya? Semestinya. Nah, di sini ya tadi saya katakan
ada porsinya masing-masing. Jadi ini tidak diskala prioritaskan begitu. Ada porsinya masing-masing gitu. Skala prioritas tetap pendidikan gitu. Oh. Kita di sana juga nanti ada ya, Mas Ato, di dalam pendidikan itu bagaimana pendidikan karakter gitu. Untuk preventifnya gitu. Nah, kemudian juga bagaimana di dinas yang lainnya juga, di dinas sosial gitu ya, di Jawa Barat itu bagaimana kita untuk preventifnya itu yaitu merupakan untuk ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga di sana gitu. Pertama-tama memang adalah keimanan gitu. Kita sepakat dengan pastor waktu itu, dengan para dengan Romo, kemudian dengan yang dari Konghucu gitu, bahwa keimanan warga kita gitu dari masing-masing umat yang beragama ini gitu. Mari kita gitu mencoba untuk melindungi gitu, melindungi warganya masing-masing, agar semua kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa secara morality bisa kita pahami itu Bu ya. Tapi karena ini berhubung dengan adanya regulasi, dan regulasi tentu saja berbanding lurus dengan sebuah anggaran, tentunya ini yang harus menjadi PR utama legislatif tentunya ke eksekutif. Dan jangan sampai nanti ada tadi yang saya sampaikan, bagaimana KPAID betul-betul bersungguh-sungguh misalkan sebagai garda terdepan Ibu sampaikan tadi, tetapi mungkin beliau dan rekan-rekan baik KPAID pusat maupun yang lainnya juga mungkin saya nggak tahu lah apakah berapa anggaran yang dikeluarkan, tetapi Ibu sendiri tadi sampaikan bahwa sekarang sendiri anggarannya sudah terfokuskan masing-masing. Apakah ini memang salah satu bagian dari refocusing yang dilakukan oleh pemerintah sehingga semua ditarik ke refocusing untuk pandemi Covid, Bu? Apakah itu salah satunya sehingga Ibu sulit untuk mengeluarkan anggaran di daerah ini? Kalau untuk masa tahun 2020, 2021, 2002 memang ada refocusing gitu ya. Tetapi tetap gitu. Untuk pelapon setiap dinas itu karena udah ini di dalam termaktub dalam undang-undang gitu. Jadi tidak bisa untuk kekerasan anak ini gitu. Anggarannya melebihi untuk pendidikan, nggak bisa gitu. Jadi tetap palapon itu tetap dilaksanakan sesuai undang-undang gitu. Kita tidak bisa melangkai. Baik. Tapi yang saya khawatirkan justru nanti karena lambatnya anggaran ini dikucurkan, nanti akan ada lagi kasus-kasus yang mungkin bisa menjadi apa ya, tolak ukur. Satu sisi KPAID sedang melakukan pembinaan kepada masyarakat agar jangan sampai kasus ini terulang berikut dengan stakeholder di daerah. Satu sisi Ibu sedang mencoba untuk membangun agar anggaran ini cepat turun, tapi di sisi lain kejahatan ini kan terus berulang. Sampai saya dengar juga ada kejahatan di pondok pesantren. Betul. Tapi kita akan kupas di segmen berikut. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Anda masih di Tasik TV dan bincang asik ini semakin meruncing tentang beberapa kasus yang ditangani oleh baik KPAID maupun dari Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang kita ketahui bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini, bulan Desember kalau tidak salah, kita mendengar juga cukup miris bagaimana masyarakat akhirnya tergores hatinya. Saya pikir tidak semua kalangan ya, tidak hanya umat Islam saja. Bagaimana ada sebuah kejadian yang luar biasa terjadi di daerah Bandung saat itu, dan sekarang sudah dilakukan penyidikan dan sudah penahanan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka. Namun apa yang menjadi harus jadi perhatian bagi kita semua adalah bagaimana ini bisa terjadi di sebuah lembaga yang mestinya ini dijaga penuh kemoralannya. Saya sendiri mendengar ada kasus yang relatif hampir sama di Kabupaten Tasikmalaya. Mas Ato bisa jelaskan sedikit? Ini kan preview nih Mas ya. Apa yang sudah Anda lakukan dan sejauh mana penyelesaian ini? Yang pertama saya menyampaikan dulu bahwa betul di Kabupaten Tasikmalaya ada. Tapi saya katakan bahwa kasus di Kabupaten Tasikmalaya berbeda dengan kasus yang ada di Bandung. Kita melakukan pendalaman kasus ini cukup panjang. Kita melibatkan semua stakeholder terkait. Baik itu Kementerian Agama, yayasan, tokoh-tokoh agama, termasuk juga
bunda kita, Bunda yang Haji Madinah, gitu, ada ikut di dalamnya. Kita sering melakukan konsultasi komunikasi, sampai kemudian bahwa kami memutuskan bahwa kasus ini untuk dilaporkan ke kepolisian. Dan sudah berproses, alhamdulillah. Tetapi memang secara kebetulan, secara kebersamaan, bersama-sama ada kasus di Bandung, ada juga di kasus Tasik, sehingga seperti ada dampak gitu ya. Itu dampak informasi yang kemudian tiba-tiba ini kok ada, terus kemudian juga ada di tempat-tempat yang lain. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perilaku ini adalah perilaku individu, bukan perilaku lembaga. Gitu, perilaku individu, walaupun dilakukan di sebuah lembaga pendidikan Islam. Ini perilaku individu dan ini bisa menimpa ke siapa saja, bisa dialami oleh siapa saja. Seperti kita ketahui hari ini bahwa derasnya digital, informasi yang begitu kuat, terus kemudian tidak diimbangi sebuah proses edukasi yang cukup, kemudian juga tidak diimbangi bagaimana penguatan iman, tadi kata Bunda juga tidak begitu kuat gitu. Maka potensi-potensi itu akan selalu terjadi, khususnya di gundukan-gundukan orang, gundukan-gundukan manusia yang lebih banyak, gitu. Misalkan di pondok pesantren, di pendidikan, artinya bahwa kemungkinan itu bisa terjadi pada siapa saja, bukan saja hanya pada institusi pondok pesantren, kita juga bisa mendengar institusi yang lainnya misalkan itu ada. Jadi ini adalah persoalan bersama. Kemudian ada sisi positif dari peristiwa ini yang saya lihat, karena peristiwa ini, Kang Ded, di pondok pesantren ini tidak berdiri sendiri. Ada sisi-sisi lain yang saya anggap menjadi titik lemah sehingga ini bisa terjadi. Ada sisi pengawasan yang kurang, gitu ya, sistem kontrol dari dinas terkait sehingga menyebabkan peluang itu terjadi. Nah, hari ini alhamdulillah kami menyambut baik bahwa regulasi tentang pondok pesantren, pengawasan hari ini terbangun dengan baik. Nah, titik poin dari kasus ini adalah ada dua hal yang kemudian menjadi bahan edukasi buat kita. Yang pertama, orang tua semakin cerdas di dalam memilih kepada siapa anak ini dititipkan untuk menjadi anak yang soleh. Ada selektif yang hari ini tertanam pada masyarakat. Satu itu. Kemudian yang kedua, hari ini ada perbaikan sistem yang luar biasa yang terjadi pada kita, sehingga kita harapkan bahwa ketika orang tuanya juga bisa selektif, kemudian pemerintah juga di situ melakukan sisi-sisi penguatan melalui regulasinya, kemudian ada sebuah tawaran edukasi yang luar biasa dari pondok pesantren, maka saya pikir kita tidak perlu terganggu dengan peristiwa. Tapi bagaimana Anda bisa hari ini terjadi meng-counter-attack sebuah opini dengan stigma? Karena opini sudah terbentuk ya, stigma negatif juga sudah terbentuk, sehingga ada kalimat aku tidak mau masukin anak ke pondok pesantren. Buktinya seperti itu. Ini kan akan menjadi presiden buruk lah bagi pendidikan anak, terutama umat Islam, Bu ya. Jadi anak yang ingin di pondok pesantren, kita berharap anak menjadi anak yang soleh dan soleha, tapi ternyata terstigmakan seperti ini. Dan itu di media sosial banyak sekali yang bicara, ngapain saya masukin ke pondok pesantren, buktinya seperti itu. Sekarang begini, sekarang pola pikir kita mau ada di posisi mana? Apapun alasannya bahwa pondok pesantren ini adalah garda terdepan di dalam menyelamatkan anak-anak bangsa, mental anak-anak bangsa. Gitu. Artinya bahwa ketika ada sebuah persoalan maka tidak lantas kemudian dijustifikasi bahwa ini adalah sebuah keseluruhan. Yang tadi saya sampaikan bahwa potensi tindakan pidana atau tindakan asusila ini bisa terjadi pada siapa saja. Gitu. Artinya bahwa kita sebagai orang cerdas, kita sebagai orang yang memang hari ini berilmu, tidak selayaknya ketika ada satu kasus kemudian dijustifikasi secara keseluruhan. Sehingga bagaimana counter attack-nya gitu, bagaimana mengcounter itu. Ini adalah salah satu bagaimana kita bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat gitu, bahwa di mana-mana di tiap forum kami selalu menyampaikan bahwa ini adalah perilaku individu yang bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja. Sehingga adalah edukasi, jangan sampai ini terulang lagi. Jangan sampai terulang lagi. Kemudian yang berikutnya gitu, saya selalu menyampaikan bahwa masyarakat jangan takut untuk menitipkan anaknya di pondok pesantren. Gitu. Sepanjang pesantren itu keberadaan dan eksistensinya itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dan hari ini di Tasikmalaya masih sangat banyak pesantren-pesantren yang eksistensinya dirasakan oleh masyarakat. Nah, berkaitan dengan pesantren, kebetulan saya dengan di Bunda ini juga memang keluarga besar pondok pesantren yang terbesar di Kabupaten Tasikmalaya.
Saya ingin bagaimana tanggapan Bunda tentang adanya kasus yang menyangkut sebuah pondok pesantren, tapi kita tidak menjustifikasi pondok pesantren. Saya setuju dengan Mas Ato, tidak menjustifikasi sama sekali. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi di sebuah pondok pesantren dan apa yang akan dilakukan oleh Komisi 5 tentunya supaya tidak terulang lagi hal seperti ini. Silakan, Bu. Ya, untuk pesantren gitu ya. Kemudian ada kejadian-kejadian kebijakan gitu ya. Bukan hanya sekarang gitu, tapi di zaman nabi-nabi sebelumnya Sudah juga. ada ya? Iya, sudah ada gitu ya. Jadi perjalanan-perjalanan ini mungkin pada hari ini seperti gunung es mencair gitu ya. Deng di sini, deng di sini, kejadian-kejadian ini dan merupakan bagian ujian buat kami sebagai keluarga pesantren gitu. Tapi alhamdulillah seperti di Cipasung, di Sukahideng, tidak satu orang pun yang keluar karena gara-gara kasus-kasus ini. Oh gitu. Dan kita belum menemukan dan jangan sampai menemukan. Iya. Dan seperti di Manojaya atau ini karena kita saling komunikasi ya di forum pesantren itu. Jadi alhamdulillah gitu. Karena lembaga ini ada kasus gitu, maka hanya lembaga itu gitu. Ada resesi gitu ya. Ya sejauh ini tidak ada terpengaruh gitu. Tidak ada. Santri maupun santri. Tidak ada. Orang tua juga tidak ada. Ya, gitu. baik. Ya alhamdulillah gitu karena mereka mengetahui betul gitu. Jadi ketika ada di dalam satu lembaga ada oknum gitu ya, walaupun itu di bawah lembaga keagamaan gitu. Nah itu dampaknya hanya di lembaga itu aja. Oke. Gitu. Ya. Apa yang harus dilakukan Ibu dengan stakeholder yang berkaitan dengan tersebut, misalkan Majelis Ulama Indonesia ataupun yang lainnya, dalam perspektif anggota legislatif tentunya? Ya tentu dengan adanya undang-undang sama ya undang-undang penyelenggaraan pesantren. Nah ini akan menguatkan apa sih pesantren itu ya. Pertama ada masjid, yang kedua ada kiainya, yang ketiga ada santrinya, yang keempat ada pemondokannya. Ini merupakan persyaratan yang betul-betul harus dilaksanakan oleh sebuah lembaga gitu. Ada kasus-kasus yang seperti di Bandung kan kalau dilihat pesantren itu tidak menunjukkan pesantren sebuah lembaga karena di sana nggak ada kiai, dia tidak ngaji kitab gitu kan, tidak mengajarkan kitab, kemudian tidak ada masjid, kemudian gurunya hanya dia sendiri gitu kan. Ya ada katanya 2 orang di sana itu gitu, tapi Dan itu juga sudah berlangsung cukup lama ya. Pertanyaan saya, kenapa tidak terkontrol oleh karena di situ atau forum pondok jadi pesantren di Bandung? Kata saya juga gitu, aparatur negara ini tidak sebanding dengan jumlah warga. Nah ini berujung ke situ. Berarti harus ngerekrut Jumlah lagi dong ya. aparatur, jumlah anggaran gitu ya. Jadi kita itu memang sangat keterbatasan. Jadi ketika muncul komunitas-komunitas pemerhati lingkungan, pemerhati anak, nah ini merupakan aset gitu ya, merupakan aset bagi negara ini untuk justru membantu pemerintahan gitu. Oke. Dan salah satu peran KPAID adalah tentunya juga membantu Ibu selaku di Komisi 5 yang salah satu tugas pokoknya mungkin juga ada berkaitan dengan KPAID gitu Bu ya. Betul, Mas Ato is the best. Terus Kabupaten Tasikmalaya. Saya Tapi anggarannya kurang katanya Bu. mengusung. Bu, anggarannya kurang, kasihan Bu, katanya DPRD Provinsi Jawa Barat dan yang lainnya. Bahkan ada sempat sebuah saya tidak mau menyebutkan stigma Bu. Ada yang mengatakan bahwa legislatif kadang-kadang tidak mau di daerah loh Bu ya, bukan di provinsi. Legislatif di daerah ini tidak mau bergerak hatinya kalau misalkan ada kasus-kasus menyangkut dengan KDART di bawah anak, perlindungan anak sosial di bawah anak segala macam. Ini gimana Ibu? Apakah sudah bisa menekan ke junior-juniornya di DPRD kabupaten kota Bu? Kalau kita melihat karena kita kan praksi ya, jadi
irisan. Kalau kita misalnya saya dari P3, jadi berisirannya di daerah itu legislatif yang P3 gitu ya. Kemudian juga kita juga ada untuk perempuan kaukus perempuan parlemen, di mana kita juga mengakomodir kaukus perempuan parlemen di tingkat kabupaten. Nah, di situ kita berbincang. Oh, di kabupaten ada kaukus parlemen juga, Bu? Ada. Karena di tiap kabupaten kota itu ada perempuan parlemennya kan. Gitu. Jadi walaupun ada 3 orang, nah di situ kita berbincang-bincang bagaimana ya biasanya kan ibu-ibu yang sensitif terhadap anak. Kecuali ada kaukus parlemen. Ada pemerintah. Sudahkah sensitivitas di pemerintah DPRD Kabupaten Kota Tasikmalaya ini dengan hal seperti ini? Gimana? Jadi sebetulnya bahwa jujur saya katakan bahwa hampir 5 tahun ini. Ini adalah penghujung masa jabatan saya di Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya. Ya, mau naik ke provinsi. Provinsi kan masih kosong. Ya, bahwa hari ini yang melakukan intens komunikasi, kunjungan datang ke kantor KPAI, mengadvokasi dari teman-teman legislatif, baik pusat, provinsi maupun di daerah. Hanya bunda kita yang memang intens komunikasi dengan kita. Amin. Dan ya saya juga butuh menyampaikan bahwa ini kan tidak bisa dituntaskan oleh Bu Haji Neng Madina saja. Kita tuh tentu butuh dikeroyok oleh semuanya, sehingga kita mengharapkan bahwa teman-teman yang lain responsibility-nya di dalam menyikapi ini, ayo kita sama-sama bersama-sama, karena tidak hanya bisa tuntas dengan pemerintah, bisa tuntas dengan KPAI, tidak tuntas juga dengan Ibu Neng Madina, semuanya harus turun tangan. Semuanya terlibat di dalam. Kalau saya lebih mengartikan, ayolah bantu kami DPRD Kabupaten Kota Tasikmalaya, jangan sampai DPRD Provinsi turun tangan baru turun tangan, begitu gini. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, masih di Bincang-Bincang Asik TV dan ini adalah segmen terakhir, Bu. Saya minta satu closing statement apa yang tadi disampaikan begitu panjangnya dari KPUD Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan dan harapan apa yang ingin Ibu kemukakan kepada seluruh masyarakat tentunya, netizen juga tentunya, agar grafik kasus di tahun 2023 semakin menurun bahkan tidak ada. Harus bagaimana? Silakan. Ya, dari saya sebagai wakil rakyat berharap untuk meminimalisir kondisi sekarang ini ya. Kalau dikatakan teman-teman ini kondisi darurat gitu untuk kekerasan terhadap anak ini. Tentunya harapan saya adalah para tokoh masyarakat gitu ya. Baik itu yang non-Islam gitu ya, maupun tokoh-tokoh agama, agar semua turut serta gitu, bersama-sama gitu, gerakan yang sama gitu, untuk memberikan pencerahan baik dari segi keagamaan, kemudian juga dari tokoh-tokoh para hartawan, gitu, akan bisa menyisihkan sebagian rezekinya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, gitu ya. Dengan memberikan zakat ke Basnas ini merupakan solusi yang luar biasa, karena peran Basnas ini sekarang sangat menolong gitu untuk untuk membantu keluarga-keluarga yang sederhana. Apalagi di tengah masa pandemi ini, Bu ya. Iya, masa pandemi ini belum selesai gitu. Kondisi masyarakat kalau tahun 2020 ketika pandemi itu berlangsung, itu masih punya cadangan ekonomi. Betul, pengusaha itu masih punya cadangan untuk 2021. Nah, itu parah gitu. Karena cadangan di masa pandemi ini hasil survei ya. Hasil survei gitu. Buruh-buruh kan di PHK, dirumahkan hampir 70.000 di Jawa Barat itu.
yang dirumahkan itu. Belum yang out gitu ya, yang di PHK. Nah ini mereka tidak punya cadangan apa-apa. Baru tahun 2022 ini mau merayap dalam kondisi tidak punya cadangan, nol gitu. Jadi kami berharap gitu para dermawan gitu, karena banyak gitu ya, masih ekonominya kuat gitu, untuk membantu ya di sekeliling kita gitu. Perhatian-perhatian tetangga gitu, mulai gitu, gotong royong, mulai seperti dulu lagi gitu. Agar apa? Agar tidak terjadi gitu. Ketika kita ada sesuatu di tetangga kita yang aneh, sekarang kan orang bilang biarin urusan dirinya, biarin urusan pribadi, kita jangan masuk ke lingkungan. Jadi menimbulkan sifat apatis gitu Bu ya. Iya. Jadi tolong untuk kita bisa respect, perhatian terhadap tetangga, untuk apa? Untuk saling menyelamatkan, saling mengingatkan. Apa nanti juga Ibu akan memasukkan dari sisi legislatif, nanti mungkin di rencana Musrembang Provinsi ada anggaran-anggaran yang berkaitan dengan tadi ya, selain dimasukin ke Basnas juga mungkin ada penyisipan anggaran di Musrembang Provinsi nanti mungkin Bu ya. Iya. Kalau Basnas itu anggarannya kan dari pribadi-pribadi dari ASN, ya pokoknya dari pribadi-pribadi masuk ke Basnas, dan Basnas alhamdulillah di Kabupaten Tasikmalaya kita kerjasama ya Mas Ato MUI, kemudian Mas Ato kemarin kita udah keliling ya ke semua dapil bagaimana untuk menekan angka kekerasan terhadap anak ini di Kabupaten Tasikmalaya. Justru MUI pelopornya. Oke. Baik. Bagaimana perspektif ke depan Mas Ato KPID Kabupaten Tasikmalaya? Kang Dedi, yang pertama bahwa kekerasan anak ini adalah masalah bersama. Tentu harus dituntaskan secara bersama. Kita tidak lagi berpikir klasik bahwa anggaran menjadi persoalan utama. Stakeholder harus bergerak ya. Bahwa saya meyakini bahwa ketika semuanya bergerak bersama-sama, maka tidak ada persoalan yang memang tidak bisa diselesaikan. Sepanjang dunia ini berputar, maka masalah itu akan selalu ada. Tetapi sepanjang itu pula ketika bersama-sama, maka masalah itu pasti tidak ada. Sehingga kita berharap bahwa kepedulian sosial adalah sesuatu yang penting hari ini perlu kita tingkatkan, dan selanjutnya bahwa di tengah-tengah bagaimana kita bisa menciptakan responsibility dengan peristiwa yang hari ini terjadi, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita bisa bersama-sama meningkatkan edukasi dan melaksanakan edukasi ke masyarakat. Karena bahwa digital yang hari ini berkembang hari ini bukan hanya semata-mata bergerak ke arah positif, tetapi juga ada bergerak ke arah negatif, bagaikan pisau yang bermata dua. Sehingga ini juga perlu kita tingkatkan edukasi, sehingga hari ini kita bagaimana bersama-sama mendorong stakeholder untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat supaya hal-hal yang tidak kita inginkan kita bisa menekan, sehingga kekerasan-kekerasan yang terjadi pada anak yang ada di Kabupaten Tasikmalaya khususnya umumnya di Jawa Barat bisa tertekan di kemudian hari. Luar biasa. Saya sih berharap ini tidak hanya sebuah slogan, tapi nanti di 2023 semua stakeholder bergerak, dari mulai eksekutif, legislatif, semua tentunya ya, lembaga-lembaga yang berperan, sehingga kita tujuannya mulia sekali Bu, menyelamatkan anak yang merupakan DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita udah mulai tiap bulan ada sosialisasi perda. Oh, sosialisasi perda. Ya, mudah-mudahan itu jelas tersosialisasi sehingga di titik masyarakat terbawah juga akan mengetahui, oh seperti ini rupanya yang harus dilakukan. Dan yang terakhir mungkin ini segmen terakhir ya. Kita mungkin dari KPI Kabupaten Tasikmalaya juga mengucapkan terima kasih Bunda. Ini juga mungkin pertemuan yang terakhir nih, karena sebentar lagi juga masa jabatan saya akan habis di komisioner. Kontribusi Bunda di KPI Kabupaten Tasikmalaya sangat luar biasa. Supportnya kita dilibatkan di dalam proses kebijakan apapun terkait dengan komisi yang ada di Bunda, kami didengarkan. Semoga siapapun nanti kedepannya ini kita bisa tetap solid dan anak menjadi tentunya saya sangat berterima kasih sekali untuk KPID Kabupaten Tasikmalaya. Ibu, jujur saya bilang bahwa dalam 5 tahun terakhir ini KPID Tasikmalaya betul-betul mendekatkan bendera tentang bagaimana anak-anak diselamatkan.
dan itu sudah dilakukan oleh beliau. Ya. Dan mungkin kalau beliau nanti masuk ke jalur politik, beda lagi saya nggak tahu. Demikian. Kita sudah ini Kang Den Siap. bikin kita kan bikin kampung ramah anak. Tuh, luar Kabupaten biasa Tasik. kampung ramah anak ya. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi jawaban agar kita betul-betul menyelamatkan anak untuk generasi emas ke depan. Amin. Saya ucapkan terima kasih Ibu Bunda saya tercinta Ibu Neneng Madinah dan Mas Ato Sama-sama. ya. Siap. Mudah-mudahan ini Terima menjadi kasih. pencerahan semua untuk masyarakat. Saya Rijat M. undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.